Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, masih bersama saya Ratu Sejati dan juga Ustadz Tajul Muluk di program Tanya Ustadz. Nah, pertanyaan yang kali ini Ustadz, ini sering ditanyakan terutama oleh ibu-ibu nih. Karena pertanyaannya adalah tentang hukum sengaja mencicipi makanan di saat berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini seperti apa Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang mengandung kelezatan ya, karena berkaitan dengan cicip-mencicip gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat Ramadan itu bukan hanya tentang puasa, tapi juga tentang kuliner gitu kan. Ya, betul. Kita melihat bahwa demo-demo orang masak itu justru di bulan Ramadan itu lebih ramai lagi. Iklan makanan juga begitu kan. Nah, tetapi yang selalu pasti mencicipi makanan itu mungkin bagi mereka yang mencoba menu baru ya, ibu-ibu itu ya. Sehingga ingin memastikan. Lalu bagaimana hukumnya ketika mencicipi makanan itu di bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa? Nah, mencicipi makanan itu hanya sampai pada lidah saja, sehingga itu tidak masuk ke dalam lambung. Nah, sehingga kalaupun itu kemudian ada hukum makruhnya, itu pun berlaku kepada orang yang dia tidak berkepentingan, iseng saja misalnya. Nah, ini makruh dia. Itu pun kalau dipastikan dia lepeh dia keluarkan lagi. Gitu kan. Tapi kalau dia merasa wah sayang sudah terlanjur gitu, nah itu tentu batal. Bagi mereka yang memang profesinya atau dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan itu sudah benar rasanya, maka dia diperbolehkan mencicipi makanan dan dia tidak mendapatkan konsekuensi hukum makruh sekalipun. Kan makruh itu di sini pada level yang paling bawah ya. Di atasnya kemudian menjadi haram atau batal membatalkan puasa. Jadi catatannya itu tadi, yang pertama dia pastikan bahwa yang ia cicipi itu tidak dia telan. Yang kedua, dia punya kepentingan untuk mencicipi karena dia berkewajiban untuk memastikan makanan itu jangan sampai menyajikan kolak asin, kemudian sop menjadi manis. Gitu kan. Nah, dia harus pastikan itu. Kalau dia bertanggung jawab tentang itu, maka dia diperbolehkan untuk mencicipi dan pastikan hanya di lidah, dia tidak mendapatkan konsekuensi hukum tadi. Artinya boleh begitu. Kemudian Ustadz, setelah mencicipi makanan, ada hal yang perlu kita lakukan nggak sih supaya untuk memastikan nih puasa kita masih bisa dilanjutkan? Gitu? Sebaiknya dia menetralisir kembali ya, menetralisir. Karena hanya meludah saja itu biasanya masih ada rasa. Nah, rasa itu kan tidak hanya tentang rasa gitu, ada bekasnya kalau makanan itu kan, ya kan? Rasa itu ada bekasnya. Nah, rasa yang ada bekasnya itu ada materi di situ. Nah, pastikan materi ini hilang dari lidah kita. Caranya bagaimana? Ya bisa berkumur gitu kan. Berkumur sampai pastikan sudah tidak ada rasa lagi. Nanti dia kalau misalnya tetap ada sisa di situ, dia biarkan. Orang ini kan selalu nelan ludah kan. Lama-lama sampai ke sini, nah batal jadinya puasanya. Gitu ya. Oke, berarti Tribuners intinya adalah ketika mencicipi makanan itu tidak apa-apa selama makanan masih di lidah saja, tidak sampai tertelan ataupun sengaja ditelan. Kemudian setelah mencicipi makanan sebaiknya untuk berkumur, untuk menetralisir rasa-rasa yang ada di dalam mulut kita. Kemudian kalau untuk yang memang berprofesi atau bertanggung jawab atas rasa makanan seperti juru masak atau chef begitu ya Ustadz, itu hukumnya makruh, jadi tidak apa-apa untuk dilakukan selama syarat-syarat itu tadi. Begitu Ustadz? Hukumnya dia tidak dikenai konsekuensi hukum kalau dia penanggung jawab. Bagi yang iseng itu makruh, itu kalau dia tidak punya kepentingan, itu pun kalau dia tidak menelannya. Kalau ditelan batal ya. Baik, terima kasih Ustadz atas informasinya. Nah, begitu ya Tribuners, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.